Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang dendam. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Sumini membuka jendela rumahnya yang menghadap ke kebun. Udara pagi lembab dan liar. Suara burung-burung kecil mulai mengeliat di antara pepohonan. Sementara suara lesung tetangga mulai bersautan, seperti musik pagi yang sudah akrab di telinga. Rumah itu berdiri kokoh di tanah warisan keluarga Broto, lelaki yang telah menjadi suaminya selama 15 tahun terakhir. Sumini bukan perempuan istimewa dalam pengertian dunia. Wajahnya sederhana, tubuhnya mulai kehilangan kencangnya, dan hidupnya berputar di dapur, halaman, dan warung sembako kecil yang dibangunnya dari modal Broto. Tapi ada keteguhan dalam cara ia berjalan. Ada kelembutan dalam cara ia menatap yang membuat orang-orang di desa menyayanginya, bahkan menghormatinya. Ia memandangi langit pagi sebentar, menghirup udara dalam-dalam, lalu kembali ke dapur seperti biasa. Ia menyiapkan teh hangat dan nasi goreng untuk Broto. Lelaki itu selalu bangun agak siang dibanding Sumini. Apalagi jika malam sebelumnya dia harus menghitung hasil panen pisang bersama para pekerja kebunnya. Broto adalah juragan kebun yang cukup disegani di desa. Kebunnya luas dengan puluhan batang pisang yang subur. Sebagian menghampar hingga ke pinggir sungai kecil yang membelah dusun. Ia bukan tipe lelaki yang banyak bicara, tapi tangannya cekatan. Pikirannya tajam dalam urusan dagang. Saat menikahi Sumini, Broto masih merintis. Motor tua dan 2 hektar kebun warisan dari ayahnya adalah modal awal mereka. Dan Sumini menemaninya dari nol. Ia yang memasak untuk para pekerja saat panen besar. Ia yang mengantar air ke kebun saat cuaca terik membakar kulit. Semua orang tahu Sumini adalah tiang rumah itu, sekaligus bayangan lembut yang selalu ada di belakang Broto. Namun tak semua hal berjalan sempurna. Tuhan dengan caranya yang misterius tidak menitipkan seorang anak pun kepada mereka. Bertahun-tahun Sumini mencoba segala macam ramuan, doa-doa panjang, dan bahkan menahan rasa malu saat harus diperiksa oleh bidan desa. Tapi satu kata akhirnya datang menggantung di udara, seperti beban yang tak bisa dijatuhkan. Mandul. Ia menangis hanya sekali dalam diam di pojok dapur saat malam sudah larut dan Broto tertidur. Setelah itu Sumini memilih menerima takdirnya. Ia mencintai Broto dengan cara yang utuh, tidak setengah-setengah. Ia yakin cinta bukan soal darah dan keturunan semata, tapi soal kesetiaan, pengertian, dan kepercayaan. Dan Broto setidaknya yang ia tahu tetap mencintainya dengan tulus. Lelaki itu tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menyinggung soal anak, dan tetap pulang setiap malam. Ada kalanya mereka duduk di beranda bersama, menyeruput kopi sambil membahas harga pisang yang naik turun, atau sekedar mendengarkan jangkrik bernyanyi. Meskipun rumah kita sepi tanpa tangis bayi, tapi hatiku tidak pernah sepi untuk bersamamu, Nini. Kata Broto suatu malam menatapnya dengan sorot yang lembut. Kalimat itu Sumini simpan di dalam hatinya, seperti mantra yang ia ucapkan diam-diam saat sedih menyelinap. Tapi hidup jarang berjalan dalam garis lurus. Ada liku-liku yang tidak terlihat. Ada rahasia yang disembunyikan rapi di balik senyum dan pelukan. Sumini tidak pernah tahu, atau mungkin tidak ingin tahu,
bahwa Broto menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rasa lelah setelah bekerja di kebun. Setiap bulan Broto selalu mengatakan bahwa ia perlu ke pasar kota untuk menjual hasil panen atau membeli pupuk. Sumini percaya dan ia tak pernah bertanya lebih dari seharusnya. Kepercayaan adalah fondasi rumah mereka dan ia tak pernah merasa perlu menggoyahkannya. Padahal beberapa kilometer dari rumah itu berdiri sebuah rumah kecil yang jarang disinggahi tetangga. Di sanalah Broto terkadang bermalam. Di sana pula ada perempuan lain yang menunggu. Perempuan yang tidak pernah disebut dalam obrolan mereka. Tidak pernah muncul dalam doa Sumini dan tidak pernah hadir dalam hidup yang ia pikir utuh. Perempuan itu bernama Kamala. Namun pagi itu, hari berjalan seperti biasa. Sumini menyapu halaman, menyiram pot-pot bunga, lalu menata rak-rak sembako di warung kecil di depan rumah. Warung itu tidak ramai, tidak cukup untuk membuatnya sibuk dan merasa berguna. Ia melayani tetangga yang membeli sabun, beras, atau jajan. Anak-anak dengan senyum tulus. Saat Broto bangun, teh dan sarapan sudah tersaji. Lelaki itu duduk di kursi kayu tua, mengusap mata dan menguap lebar. Tatapannya masih lelah, tapi ia tersenyum melihat istrinya. "Pagi Nini." "Pagi Mas." "Teh hangatnya langsung diminum ya, udara dingin." Broto mengangguk lalu menyeruput pelan. Kehangatan teh itu mengisi dadanya, tapi ada sesuatu yang menggigit di dalam hati. Ia menatap Sumini yang masih sibuk di dapur, dan untuk sejenak rasa bersalah mengintip dari sudut pikirannya. Tapi ia cepat-cepat menguburnya. Kehidupannya sudah berjalan seperti ini, dan tak semua hal bisa dijelaskan dengan benar atau salah. Sumini tidak tahu. Ia tetap menyiapkan sarapan dengan cinta seperti hari-hari sebelumnya. Ia percaya rumah itu adalah rumah satu-satunya Broto. Ia percaya bahwa cinta mereka kuat meski tanpa anak. Ia percaya karena belum ada alasan untuk menanyakan apapun. Belum. Dan hari itu seperti hari-hari lainnya. Sumini kembali pada rutinitasnya. Menata sembako, menyapu halaman, menyiram tanaman, dan menanti Broto pulang dari kebun. Sementara di tempat lain, di balik hijab, kenyataan yang belum tersingkap. Hidup lain berjalan paralel, menunggu saatnya untuk menabrak kenyataan yang selama ini ia pegang erat-erat. Warung sembako Sumini berdiri sederhana di teras rumahnya, hanya beralaskan papan panjang dan rak-rak besi yang mulai berkarat. Tapi dari sana kehidupan mengalir seperti air mata yang jernih, memberi manfaat bagi siapa saja yang singgah. Warung itu bukan warung besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar yang malas pergi ke pasar. Di sana ada beras, gula, sabun, jajanan anak, bahkan minyak goreng yang ia tata rapi dalam botol-botol plastik bekas sirup. Broto lah yang memberi modal awal warung itu sebagai bentuk dukungannya pada Sumini agar tidak bosan di rumah saat suaminya sibuk di kebun. Namun yang membuat warung itu istimewa bukan sekedar karena lengkapnya barang. Ada hal lain yang membuat orang senang datang ke sana. Wajah Sumini yang selalu hangat dan tangannya yang ringan memberi. Setiap pagi sebelum warung dibuka, Sumini menanak nasi dan menyiapkan beberapa bungkusan kecil. Ia menyisihkan sebagian dari bahan warung untuk siapapun yang datang dengan perut lapar. Entah pengamen, pemulung, atau pengemis yang lewat. Tak banyak yang datang. Desa mereka tidak seramai kota, tapi Sumini percaya tangan yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Kalau masih bisa berbagi, kenapa harus menolak? Katanya suatu kali kepada tetangga yang heran melihat ia begitu dermawan. Di antara para pengunjungnya, ada satu yang paling sering membuat Sumini merasa iba. Seorang pengemis tua bernama Mbah Warsa. Lelaki itu sudah renta, tubuhnya bungkuk dan jalannya pincang.
Bila ia datang, suara langkahnya yang terseret akan terdengar pelan dari kejauhan, seperti gesekan daun kering di atas tanah. Tidak datang sering, paling cepat sebulan sekali. Ia selalu mengetuk pelan papan warung sambil menyapa dengan suara serak. "Assalamualaikum, Bu Nini." Sumini yang mendengarnya akan langsung tersenyum. Ia tahu suara itu, langkah itu, nafas itu. Tanpa banyak tanya, ia akan mengambil nasi. Bungkus yang sudah disiapkan dari pagi, sebotol air mineral, dan satu kantong kresek berisi sembako sederhana. Beras, minyak, mie instan, kadang juga sabun dan gula. "Waalaikumsalam, Mbah. Sudah lama gak kelihatan. Sehat-sehat ya?" ujarnya sembari menyodorkan bungkusan dengan tangan dua. Mbah Warsa selalu menunduk dalam-dalam, seolah berat hatinya menerima. "Maaf Bu, saya selalu merasa merepotkan." "Rezeki dari Gusti Allah tidak pernah merepotkan, Mbah," jawab Sumini lembut. "Saya yang malah seneng, Mbah. Mbah masih kuat datang ke sini. Itu tandanya saya masih bisa berbagi." Tidak banyak yang tahu siapa Mbah Warsa sebenarnya. Katanya dulu dia seorang dalang. Ada pula yang bilang ia bekas dukun sakti yang sudah tobat. Tapi Sumini tak pernah peduli soal masa lalu orang. Ia hanya melihat lelaki tua yang jalannya makin pelan, punggungnya makin membungkuk, dan matanya makin suram. Sekali waktu tetangga sempat menggunjing Sumini. Mereka bilang tak seharusnya seorang istri juragan kebun bersahabat dengan pengemis. Tapi Sumini hanya tersenyum mendengar bisik-bisik itu. "Kalau hidup ini cuma soal status, saya sudah kehilangan segalanya karena tidak punya anak," ujarnya pada Broto suatu malam. "Tapi karena saya masih bisa menolong orang lain, saya merasa hidup saya masih berarti." Broto hanya mengangguk, tak banyak berkata. Kadang ia heran pada hati istrinya, begitu luas, begitu tabah. Meski dirinya tahu, di balik tatapan lembut itu ada luka yang tak pernah sembuh. Di suatu siang yang panas, saat warung mulai sepi, datang seorang pengamen muda. Usianya mungkin belum 20 tahun. Rambutnya panjang diikat ke belakang, bajunya lusuh, dan gitar kayu di tangannya tampak reot. Ia bernyanyi pelan, suaranya serak. "Permisi Bu, boleh nyanyi sebentar?" Sumini mengangguk. Ia membiarkan pemuda itu menyanyikan dua lagu, tentang rindu dan ibu, tentang perjalanan dan kehidupan. Setelah selesai, Sumini tidak hanya memberikan uang 1000-an, tapi juga sepotong roti dan air mineral. "Terima kasih Bu," kata si pengamen, matanya berbinar. Di sore hari Mbah Warsan kembali datang. Kali ini jalannya lebih pelan dari biasanya. Keringat menetes dari dahinya dan tangannya gemetar saat menerima bungkusan dari Sumini. "Maaf Bu Nini, saya bawa sedikit daun kelor dari kebun belakang. Barangkali bisa buat sayur," katanya sambil menyodorkan kantong kecil. Sumini menerimanya dengan senyum haru. "Mbah, gak usah repot-repot. Tapi saya senang sekali, saya suka sayur kelor, rasanya menenangkan." Mereka duduk sebentar di bangku kecil depan warung. Matahari mulai condong ke barat, dan bayangan rumah memanjang seperti kenangan yang tak ingin hilang. Mbah Warsa menatap jauh ke jalan desa yang lenggang. "Kadang hidup ini aneh ya Bu. Orang tua seperti saya hidup lebih lama dari yang muda. Padahal gak ada lagi yang ditunggu." Sumini menatapnya. "Selama masih bisa bernafas Mbah, berarti Gusti Allah masih titip tugas. Mungkin bukan untuk kita, tapi untuk orang lain." Mbah Warsa mengangguk perlahan. Lalu tanpa diminta ia berkata, "Saya sering lihat ibu dari jauh. Ibu baik sekali. Dan kadang orang baik sering dicoba paling berat." Sumini tidak menjawab, hanya matanya yang sedikit bergetar. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, membiarkan angin sore bicara untuk mereka. Hari itu berakhir seperti hari-hari lainnya, tapi di langit yang mulai meremang,
Entah mengapa Sumini merasa sesuatu hidupnya perlahan akan berubah, seperti langit yang tenang sebelum badai datang, atau angin yang berhembus sebelum membawa kabar. Tidak takut, hatinya bersandar pada sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Keyakinan bahwa selama ini berbuat baik, hidup akan menunjukkan jalannya. Betapapun kelamnya malam yang menanti. Kamala duduk di serambi rumahnya, menggoyang-goyangkan kakinya yang mengenakan gelang emas tipis. Di tangannya sebuah ponsel murah bergetar pelan, menandakan pesan masuk dari Broto. Senyuman muncul setipis benang ketika membaca. Besok aku mampir bawain susu buat anak-anak. Mata Kamala menajam. Baginya bukan sekedar susu yang penting, tapi kedatangannya. Perhatian Broto, hadirnya lelaki itu di rumah ini. Rumah kedua yang baginya terlalu sempit dibanding statusnya sebagai istri simpanan. Kamala adalah perempuan cantik, berdarah panas dan penuh ambisi. Di awal hubungan mereka, Broto terpikat oleh pesona mudanya, tubuh semampainya dan tawariang yang seolah mampu menghapus lelah selepas bekerja di kebun. Tapi waktu terus berjalan, kini Kamala mulai merasa sesak. Ia tidak puas hanya dengan dikunjungi beberapa kali seminggu. Tidak cukup dengan uang belanja dan sepetak rumah. Yang ia inginkan lebih dari itu. Pengakuan. Kenapa aku yang ngasih anak dua malah disembunyikan, tapi Sumini yang mandul malah dipuja-puja. Keluhnya suatu malam pada ibunya yang sudah renta. Ibunya hanya mengangguk lalu menjawab pelan, karena dia yang duluan datang. Istri pertama selalu punya tempat di mata orang. Kamala diam, tapi benaknya bekerja. Ia tahu kelemahan Broto. Lelaki itu mudah goyah kalau sudah bicara soal harga diri, apalagi kalau menyangkut wanita. Kecemburuan Broto jika dipantik dengan cara yang tepat bisa menjadi senjata yang tajam. Maka dimulailah permainan Kamala. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Sumini, memperhatikan siapa yang datang ke warungnya. Bahkan diam-diam menyuruh salah satu tetangganya untuk sesekali mengintai kegiatan Sumini dari jauh. Bukan karena curiga, tapi karena niat busuk yang sengaja ditumbuhkan. Suatu sore Kamala sedang menyuapi anaknya. Ketika seorang kenalannya, Ani, gadis muda cerewet yang bekerja serabutan di pasar, datang dan bercerita bahwa ia melihat Sumini turun dari motor seorang laki-laki muda. Tukang ojek sih, tapi orangnya lumayan, masih muda, rapi pula. Sumini itu turun sambil ketawa-tawa. Kamala tak perlu lebih dari itu. Ia sudah menemukan bahan. Malamnya saat Broto datang membawa sekotak susu dan sekilo apel, Kamala menyambutnya dengan senyum manja. Ia menyuguhkan teh panas dan membiarkan anak-anak bermain di luar. Mereka duduk di tikar berdua, seperti pasangan suami istri pada umumnya. Mas, tadi aku lihat Sumini turun dari motor loh mas. Tapi yang ngantar bukan kamu. Laki-laki muda, ganteng juga. Aku kira siapa, ternyata dia belanja ke pasar. Broto menoleh, keningnya berkerut. Motor siapa? Entah, ojek mungkin. Tapi aku jadi mikir, kok dia nggak naik motor sendiri ya? Kan di rumah ada. Kamala menunduk pura-pura polos, tapi ia tahu kata-katanya telah masuk ke celah paling lemah dalam batin Broto. Rasa posesif dan ego sebagai lelaki yang merasa memiliki. Sumini itu nggak biasa-biasa mas, cantik juga, apalagi kalau pakai kebaya. Gampang aja tuh laki-laki suka. Broto diam, jemarinya menggenggam cangkir teh tapi tidak meminumnya. Kata-kata Kamala bergema di kepalanya, pelan tapi menyusup dalam. Ia memang tahu Sumini bukan perempuan sembarangan, setia, jujur, dan tulus. Tapi bayangan Sumini tertawa di boncengan laki-laki lain. Betapapun tak masuk akal, alasan itu tetap membuat dadanya panas.
Mas, aku bukan mau fitnah loh ya. Cuma sebagai istri aku juga punya rasa. Masa aku yang ngasih keturunan malah seperti disembunyikan. Tapi yang tiap hari ketemu kamu malah bisa pergi bareng cowok lain. Ucapan itu seperti menyulut api kecil di dalam dada Broto. Kamala tahu betul, Broto adalah tipe pria yang sangat menjaga gengsi. Ia bisa memaafkan banyak hal, tapi tidak ketika harga dirinya diinjak-injak. Broto pulang malam itu tanpa banyak bicara. Kamala hanya menatap punggungnya dengan senyum tipis. Ia tahu benih sudah ia tabur, tinggal menunggu waktu hingga tumbuh jadi duri tajam yang menusuk rumah tangga yang selama ini ia cemburui diam-diam. Di jalan pulang, Broto tak henti-hentinya memutar ulang kata-kata Kamala. Wajah Sumini yang selalu ramah, cara jalannya yang tenang, senyumnya saat menyambutnya di rumah, semuanya tiba-tiba menjadi kabur, tergantikan oleh bayangan seorang perempuan yang menyembunyikan sesuatu. Dan Broto yang diam-diam menaruh rasa bersalah karena memiliki 2 istri, malah menimpakan rasa curiga itu pada Sumini sebagai pelampiasan dosa yang tak mau ia akui. Malam itu Broto tidur di rumah utamanya, di samping Sumini yang tengah tertidur pulas setelah seharian melayani pembeli dan membereskan rumah. Sedangkan Broto pikirannya tidak tenang. Ia menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya, benarkah selama ini Sumini hanya terlihat baik di mata, tapi menyimpan sesuatu yang ia tak tahu? Ia tak sadar bahwa benih racun yang disebarkan Kamala perlahan-lahan mulai menyusupi hatinya, menumbuhkan keraguan di tanah yang selama ini ia tanami dengan cinta. Dan seperti api kecil yang ditiup angin, keraguan itu akan membesar, membakar apapun yang telah dibangun dengan susah payah selama 15 tahun. Sore turun perlahan di desa kecil itu, menyelimuti rumah-rumah dengan langit jingga dan suara jangkrik yang mulai nyaring dari balik rumpun pisang. Aroma bawang goreng dan tumisan sayur menyebar dari dapur rumah Broto, menyatu dengan udara yang hangat. Sumini berdiri di depan kompor, mengenakan daster lusuh bermotif bunga kecil. Rambutnya digelung seadanya dan peluh membasahi pelipis. Ia sedang menumis buncis dan tempe, masakan kesukaan Broto. Di wajan satunya, ikan asin goreng hampir matang, dan nasi baru saja selesai ditanak. Tak lupa sambal terasi yang ia ulek dengan penuh kesabaran. Baginya memasak adalah cara mencintai, walaupun hidup tanpa anak. Ia tetap merasa rumah ini layak diisi dengan kehangatan dan perhatian. Pintu depan terbuka keras. Sumini menoleh. Mas, sapanya pelan. Broto berdiri di ambang pintu, matanya merah, wajahnya kaku seperti batu. Ia menatap istrinya tanpa senyum, tanpa anggukan, tanpa kata pembuka seperti biasanya. Mas capek ya, mau mandi dulu atau langsung makan? Tak ada jawaban. Broto melangkah masuk seperti ditarik amarah yang tak bisa ditahan. Matanya menyapu meja makan yang telah rapi. Lalu tanpa aba-aba, tangannya menyambar piring berisi ikan goreng dan melemparkannya ke lantai. Ikan asin, sambal, dan pecahan piring berhamburan di lantai. Sumini tersentak. Mas, astagfirullahaladzim. Kenapa mas? Broto menatapnya tajam, seolah perempuan di depannya bukan lagi istri yang ia peluk setiap malam, tapi makhluk asing yang tak layak dipercaya. Kamu selingkuh. Suaranya rendah tapi penuh bara. Kamu jalan sama laki-laki lain. Sumini melangkah mundur, wajahnya pucat. Apa maksud mas? Aku dikasih tahu orang. Kamu turun dari motor laki-laki muda. Ganteng pula. Kamu tertawa-tawa. Kamu pikir aku bodoh? Sumini mengerjap, hatinya tercekat. Bukan karena tuduhan itu, tapi karena nada suara Broto yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Nada yang tak mengenal cinta.
Itu tukang ojek, Mas. Jawabnya perlahan, hampir berbisik. Motor di rumah kehabisan bensin. Aku buru-buru, warung kosong. Dia cuma ngantar aku ke pasar. Broto mengepalkan tangan, nafasnya naik turun. Ada jeda, hening yang panjang. Hanya diisi bunyi kipas angin yang menderu lemah dan detak jam dinding. Kenapa nggak bilang sama aku? Kenapa nggak jalan kaki saja? Sumini mengangkat dagunya sedikit. Aku nggak mau ngerepotin Mas. Lagian panas sekali siang tadi. Aku takut pingsan di jalan. Jadi kamu lebih nyaman dibonceng cowok muda daripada jalan kaki? Bentak Broto, nadanya penuh luka yang dibuatnya sendiri. Sumini terpaku, bibirnya bergetar. Tapi bukan karena merasa bersalah, karena ia tahu ia tidak salah. Melainkan karena hatinya terasa ditusuk, dituduh oleh lelaki yang telah ia layani sepenuh jiwa. Lelaki yang selama ini ia percaya. Bahkan ketika ia tahu ada aroma lain di tubuh Broto yang bukan miliknya. Mas, ucapnya dengan suara nyaris pecah. Selama ini aku di rumah nunggu Mas pulang. Mas yang ngasih aku modal warung. Mas juga yang bilang aku harus pintar jaga-jaga kalau Mas lagi sibuk. Sekarang aku dituduh yang tidak-tidak. Broto terdiam, matanya tak lagi tajam, melainkan berkabut. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu. Ia tahu Sumini tidak pernah berlaku seperti yang dituduhkan. Tapi racun kata-kata Kemala telah bekerja. Dan kini dalam diam, ia malah membenci dirinya sendiri. Karena telah melakukan hal yang jauh lebih buruk. Menikah diam-diam dan menyembunyikan istri kedua selama bertahun-tahun. Tapi itulah Broto, lelaki yang tak sanggup menanggung rasa bersalah dan malah menciptakan musuh dari orang terdekat agar luka yang ada bisa ia tumpahkan. Maafkan aku, Mas, kata Sumini pelan. Kalau aku salah, aku gak akan berdebat. Tapi aku cuma naik ojek, Mas, gak lebih. Aku pikir Mas percaya sama aku. Broto menunduk. Kata-kata Sumini menyentuh bagian yang paling rapuh dalam dirinya. Ia sadar amarah ini lahir bukan dari pengkhianatan Sumini, tapi dari rasa takutnya sendiri, takut ditinggalkan. Takut bahwa perempuan sebaik Sumini bisa saja suatu hari nanti menyadari bahwa dia tak layak diperjuangkan. Ia menarik nafas panjang, baunya menurun. Motor di rumah, kenapa? Kehabisan bensin, Mas. Aku minta Tono beli, tapi dia belum balik. Aku buru-buru, warung kosong. Broto mengangguk pelan. Lalu ia duduk di kursi panjang dekat meja makan. Tangannya mengusap wajah. Sumini memungut pecahan piring dengan pelan, satu persatu. Hatinya masih berdebar, tapi wajahnya tenang. Ia tahu badai ini bukan akhir, tapi juga bukan yang pertama. Biar aku bersihkan, Mas, katanya sambil berlutut. Broto hanya diam. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Karena dalam diamnya ia sadar dialah yang menyimpan bangkai di balik pintu. Tapi anehnya, dialah yang paling takut Sumini berbuat hal yang sama, seperti pencuri yang takut kehilangan dompetnya sendiri. Dari balik pintu dapur, suara wajan yang digeser perlahan kembali terdengar. Masakan yang tumpah sudah dibersihkan. Nasi masih hangat, tapi ada yang telah dingin di antara mereka. Sesuatu yang tak terlihat, tapi jelas terasa. Kepercayaan yang sedikit terkikis dan malam pun turun dengan sepi yang menggantung di antara dua orang yang tak saling menyentuh di ranjang yang sama. Pagi di dusun itu dibuka dengan gerimis kecil yang membasahi daun-daun pisang di belakang rumah Sumini. Warungnya yang sederhana sudah dibuka sejak subuh. Rak-rak sembako disusun rapi, beras dalam karung kecil, minyak goreng, sabun batang, hingga jajanan anak-anak yang tergantung di tali rafia dekat pintu. Meski sederhana, warung itu jadi jantung kecil kehidupan warga sekitar. Sumini duduk di balik meja, mengenakan sweater tipis dan kerudung yang digulung asal di leher.
Hawa dingin belum hilang sepenuhnya, tapi senyumannya tetap hangat saat seorang anak membeli permen 2 biji pakai uang koin. Ia tak pernah memarahi, tak pernah meremehkan pembeli sekecil apapun. Sekitar pukul 9, suara gitar sumbang terdengar dari kejauhan. Tak lama seorang pemuda datang membawa gitar tua dan mengenakan jaket lusuh. Wajahnya masih muda, mungkin 20 tahunan. Rambutnya awut-awutan dan kulitnya coklat gelap terbakar matahari. Tapi matanya jernih. Ia berhenti di depan warung. "Assalamualaikum, Bu." Sumini mendongak dari catatannya. "Waalaikumsalam. Mau ngamen ya, Mas?" Pemuda itu tersenyum. "Iya, Bu. Gak apa-apa ya." "Silahkan." Ia pun mulai menyanyikan lagu lama. Suara falesnya disapu angin pagi. Lagu itu bukan lagu cinta, bukan lagu sedih, hanya lagu ringan tentang kehidupan. Tapi Sumini mendengarkan dengan seksama. Meski setelah sadar bahwa suara pemuda itu lebih cocok disebut merintih ketimbang bernyanyi. Usai lagu berakhir, Sumini tertawa kecil dan bertepuk tangan. "Suaramu aneh, Mas, tapi niatmu bagus kok." Ia merogoh uang 5 ribuan dari kotak kayu di bawah meja, lalu mengambil sepotong roti dalam plastik. "Ini buat sarapan, udara dingin, jangan sampai perut kosong." Pemuda itu tertegun lalu mengangguk, penuh terima kasih. "Terima kasih, Bu, semoga rezekinya tambah lancar." Sumini mengangguk ramah. Ia tak pernah mempermasalahkan siapa yang datang, meminta, selama mereka sopan dan tidak memaksa. Apalagi sejak dulu ia percaya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi dari balik semak-semak kecil seberang jalan, seorang pria dengan jaket hitam sedang mengamati sambil menggenggam ponsel. Ia menunggu momen yang tepat untuk klik. Kamera ponsel menangkap gambar Sumini sedang menyodorkan uang dan roti pada pemuda pengamen itu. Gambar itu tak bersuara, tak bercerita. Ia hanya menangkap 1 detik dalam kehidupan seseorang, tanpa tahu apa yang terjadi sebelumnya, apalagi sesudahnya. Beberapa jam kemudian foto itu sudah ada di tangan Kamala, di rumahnya yang lebih mewah dengan lantai keramik dingin dan televisi besar di ruang tengah. Kamala duduk di sofa sambil menatap layar ponsel dengan senyum sinis. Di hadapannya, Broto baru saja datang membawa sebungkus pisang raja dari kebun. "Mas," panggil Kamala lembut, berbeda dari nada suaranya biasanya yang penuh keluhan. "Aku pengen Mas lihat ini." Broto duduk. "Apa?" Kamala menyerahkan ponsel di layar. Tampak foto Sumini berdiri di depan warungnya, tersenyum dan mengulurkan tangan pada pemuda pengamen yang tampak masih muda dan cukup tampan untuk ukuran anak jalanan. "Apa maksudnya?" tanya Broto, meski matanya sudah berubah kelam. Kamala menarik nafas panjang lalu berkata pelan, seolah penuh pertimbangan. "Aku nggak mau suuzon, Mas. Tapi menurut Mas, kayaknya ini cuma pengamen biasa. Lihat bajunya, celananya terlalu bersih. Lagian masa sih Sumini sampai ngasih roti dan senyum-senyum begitu?" Broto menatap layar itu lama, diam. Satu sisi dirinya ingin menepis, tapi sisi gelap yang selama ini dipelihara oleh rasa bersalah dan cinta yang rapuh dengan mudah memakan umpan. "Mas," Kamala menyentuh lengannya pelan. "Aku cuma takut Mas dibohongi. Jangan-jangan selama ini dia baik karena menutupi sesuatu." Kata-kata itu seperti peluit bagi kemarahan yang telah lama tertahan dalam dada Broto. Ia berdiri tiba-tiba tanpa banyak bicara, lalu menyambar kunci motor di atas meja. "Mas, mau kemana?" tanya Kamala setengah pura-pura panik. Broto hanya menjawab dengan satu kalimat pendek, diucapkan seperti dari mulut yang menahan bara. "Ke rumah." Kamala tersenyum kecil setelah Broto pergi. Ia tidak tahu apakah Sumini memang berselingkuh atau tidak. Tapi ia tahu satu hal pasti. Jika Sumini sampai kehilangan kepercayaan Broto,
maka jalannya menjadi satu-satunya wanita dalam hidup lelaki itu akan terbuka lebih lebar. Dan untuk itu, ia tak peduli berapa banyak dosa yang harus ia tanggung. Sore itu langit tampak menggantung berat, menyimpan hujan yang seolah enggan turun. Jalanan desa mulai sepi, hanya suara jangkrik yang mulai menyapa petang dari balik rerumputan. Broto mengendarai motornya dengan kecepatan tak biasa. Matanya merah bukan karena angin atau debu, melainkan oleh kemarahan yang membuncah dipicu oleh foto yang ditunjukkan Kamala. Foto Sumini dan pemuda pengamen itu. Di dalam hatinya ada pertarungan sunyi antara cinta dan curiga, antara rasa bersalah dan amarah. Tapi Broto tak punya cukup kesabaran untuk menyaring mana yang nyata dan mana yang bayangan. Ia hanya tahu satu hal, harga dirinya terinjak, dan itu cukup untuk membakar akal sehatnya. Sesampainya di rumah, suara motor yang berhenti mendadak membuat Sumini yang sedang menyiangi sayur di dapur tersentak. "Mas," serunya sambil menengok ke arah depan. Broto tidak menjawab, langkah sepatunya menghentak lantai papan kayu. Begitu melihat Sumini berdiri di dapur, Broto mendekat tanpa aba-aba. Wajahnya gelap, sorot matanya tajam dan dingin, seperti malam tanpa bulan. "Ada apa, Mas?" tanya Sumini bingung. Suaranya sedikit bergetar. Ia belum pernah melihat suaminya seperti itu. Tanpa menjawab, Broto meraih baskom sayur dan membantingnya ke lantai hingga pecah berhamburan. Sumini tersentak mundur 2 langkah. "Apa salahku, Mas?" Suaranya lirih, takut. "Jangan pura-pura polos, Sumini," bentak Broto, tangan kanannya mengepal. "Kamu selingkuh, main sama laki-laki di belakangku." Sumini menggeleng cepat, tubuhnya bergetar. "Apa maksudmu, Mas? Aku nggak pernah." Satu tamparan keras mendarat di pipi kirinya, membuat terhuyung dan jatuh ke lantai. Air matanya langsung mengalir lebih karena terkejut daripada sakit. Tapi Broto tak berhenti. Ia mencengkeram rambut istrinya, menariknya kasar. "Kamu hina, kamu bikin aku malu. Selingkuh sama pengamen kampungan itu." "Mas, demi Allah, itu cuma pengamen, Mas. Aku kasih uang, kasih roti." Suara Sumini nyaris terputus oleh isak tangis. "Aku nggak macam-macam." Namun telinga Broto telah ditutup oleh egonya sendiri. Ia tak mendengar, tak ingin mendengar. Yang ada hanya gambar itu. Senyum Sumini pada laki-laki lain. Itu cukup baginya untuk merasa dihianati. Sumini dengan suara lantang akhirnya berani angkat bicara. "Mas, kau yang selingkuh kan? Kau seenaknya sendiri menuduh aku selingkuh. Lihat dirimu yang nyata selingkuh di belakangku. Beberapa hari lalu ada orang memberitahuku bahwa kau selingkuh dengan wanita bernama Kamala dan punya anak dari dia, Mas. Kau yang mengkhianati aku, Mas." Broto yang tidak terima menjawab, "Diam kau, Sumini, kau tidak tahu apa-apa." Sumini tetap membela. "Aku sakit hati, aku dikhianati, aku hancur. Tapi aku memilih dia, Mas. Karena apa? Karena aku masih ingin kita bersama." Broto tetap tak bergeming. "Diam kau, Sumini, diam." Dengan emosi membabi buta, Broto menendang tubuh istrinya yang sudah tak berdaya. Pukulan dan cacian datang bertubi-tubi, hingga akhirnya Sumini jatuh pingsan di lantai dapur. Tubuhnya terkulai seperti boneka tua yang kehabisan nyawa. Nafas Broto memburu, matanya merah, dadanya naik turun, menahan amarah dan panik. Di hadapannya, perempuan yang telah menemaninya hidup selama 15 tahun, yang dulu ia sebut Jaya Rumah, kini tergeletak tak bergerak. Dalam pikirannya hanya ada satu kalimat menggema, "Aku harus menghilangkannya." Lalu ia menyeret tubuh Sumini yang pingsan keluar rumah. Tak peduli darah di sudut bibir, tak peduli luka di dahi.
Malam mulai jatuh dan langit benar-benar mulai menurunkan gerimis halus. Broto membuka bagasi motor lalu mengangkat tubuh Sumini di atasnya. Menutupinya dengan kain terpal biasa yang digunakan mengangkut pisang. Motor itu melaju lagi, kali ini ke arah kebun miliknya di ujung desa. Kebun yang biasanya jadi tempat ia beristirahat siang atau menghitung hasil panen, kini jadi saksi rencana gilanya. Sampai di tengah-tengah lahan, Broto menghentikan motor. Ia memilih satu sudut agak tertutup oleh semak, tak jauh dari pohon pisang yang rimbun. Dengan tangan kosong, ia mulai menggali tanah menggunakan cangkul kecil yang biasa ia simpan di lumbung kebun. Tanah basah itu sulit dikeruk, tapi Broto seperti tak merasa lelah. Gerakan tubuhnya dipacu oleh rasa marah, rasa malu, dan kegilaan yang mulai menyelimuti nuraninya. Setelah lubang itu cukup dalam, Broto menatap tubuh Sumini untuk terakhir kalinya. Wajahnya tampak pucat tapi tenang, seolah sedang tidur. Dalam sekejap, bayangan masa lalu menari dalam benaknya. Sumini tersenyum menyambutnya di pintu rumah. Sumini merawatnya saat dia demam. Sumini yang menolak menyerah meski tak kunjung hamil. Namun semua itu tertutup oleh bayangan satu foto sialan itu. Dengan desahan panjang, Broto menurunkan tubuh Sumini ke dalam lubang. Gerimis mulai menebal, seperti ikut menangisi keputusannya. 1 sekop, 2 sekop, 3 sekop. Tanah mulai menimbun tubuh itu perlahan. Broto terus menggali dan menimbun seperti sedang mengubur seluruh masa lalunya bersama Sumini. Beberapa meter dari sana, di balik pohon bambu tua, sepasang mata tua Mbak Warsa berdiri diam dalam bayangan. Tubuhnya kurus dan bungkuk, tapi matanya tajam, penuh waspada. Ia tak bersuara, hanya menatap perbuatan Broto dengan rahang mengatuk. Angin malam membawa bisikan samar dari tanah yang digali, seolah bumi sendiri berteriak tak rela. Dan dalam hati Mbah Warsa ada satu keputusan yang mulai tumbuh. Bukan waktu mundur, gumamnya pelan. Hujan telah turun semalaman, mengguyur kebun pisang hingga tanahnya menjadi becek dan berat. Pagi itu langit masih suram, seakan belum selesai meratapi nasib seorang perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh suaminya sendiri. Di antara barisan pohon pisang yang basah, Mbah Warsa berdiri di hadapan gundukan tanah yang belum lama ditimbun. Nafasnya berat, nafas seorang tua yang menyimpan rahasia dunia gelap lebih dari setengah abad. Tangan keriputnya menggenggam cangkul yang sudah berkarat. Kamu belum saatnya mati, Nduk. Gumamnya pelan, seperti sedang berbicara pada tanah itu. Dengan tubuh renta dan langkah pincang, Mbah Warsa mulai menggali. Tak ada tenaga muda, tak ada peralatan bagus, hanya tekad dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sekop demi sekop ia angkat, tanah basah menempel di kakinya. Dingin menusuk sendi-sendinya, tapi ia tak berhenti. Hingga pada kedalaman tertentu, ujung cangkulnya menyentuh sesuatu. Bukan batu, bukan akar, tapi kulit manusia yang sudah mulai membiru. Tubuh Sumini. Mbah Warsa buru-buru meletakkan cangkulnya dan menggunakan tangannya langsung untuk menggali lebih cepat. Matanya tajam, penuh ketegangan, seolah waktu sedang mengejarnya. Saat tubuh Sumini tersingkap sepenuhnya, ia tampak seperti boneka patah yang dilemparkan ke lumpur. Bibirnya pucat, kulitnya dingin, tapi tubuhnya belum kaku sepenuhnya. Nafas tipis masih ada, hampir tak terdengar. Kuat, Nduk, kuat, tahan sebentar lagi. Gumamnya, lalu mengangkat tubuh itu ke pelukannya. Berat, tapi ia memanggulnya. Perlahan keluar dari kebun, menyusuri jalan setapak penuh lumpur menuju gubuknya yang terletak di ujung desa, bersembunyi di balik hutan bambu yang jarang dilalui orang. Gubuk Mbah Warsa tampak usang dari luar, atapnya dari ilalang kering, dindingnya dari papan kayu yang sudah lapuk.
tapi di dalamnya dunia lain bernafas. Rak-rak penuh botol jamu, ramuan kering, dan jimat tua. Di salah satu sudut tergantung topeng-topeng kayu dengan ukiran menyeramkan. Dan di meja altar kecil, sebuah dupa tua masih meneteskan asap. Mbak Warsa meletakkan Sumini di atas tikar pandan. Ia lalu menyalakan dupa yang lain, membuka kotak kayu yang dikunci rapat dan mengambil segenggam daun kering, seutas benang hitam dan sebutir batu hitam yang tampak seperti arang terbakar. Aku sudah janji tak lagi menyentuh dunia ini, tapi ini beda, katanya pelan, seperti sedang menegaskan pada dirinya sendiri. Ia menatap tubuh Sumini, lalu menutup matanya. Tangannya bergerak, membuat pola di udara. Bibirnya komat-kamit mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Aroma dupa berubah menjadi lebih pekat, menusuk, dan hawa di dalam gubuk itu mulai dingin, seperti fajar di puncak gunung. Tiba-tiba jari jemari Sumini bergerak sedikit. Nafasnya mengeluarkan suara pelan, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Mbak Warsa berhenti membaca mantra dan mendekat. "Nduk, kau dengan aku, Nduk?" Sumini membuka matanya perlahan, pandangannya buram. Suara hujan semalam masih menggema dalam kepalanya. Ia melihat langit-langit gubuk kayu dan samar-samar wajah tua Mbak Warsa. "Mbah, aku di mana, Mbah?" "Tenang, Nduk, tenang, kau aman sekarang. Tapi yang kau alami semalam itu nyata, Nduk. Kau dikubur hidup-hidup oleh suamimu." Wajah Sumini pucat, nafasnya tertahan. Ingatan itu kembali. Wajah Broto yang marah, tamparan, rasa sakit, gelap, tanah, dan dingin. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan air mata kepasrahan. Matanya menatap langit-langit, lalu ia menoleh ke Mbak Warsa. "Mbah, kenapa, Mbah? Kenapa dia tega, Mbah?" Mbak Warsa menatap Sumini lekat-lekat. "Karena hatinya telah buta, Nduk. Tapi kau belum ditakdirkan mati, Nduk. Kau masih bisa memilih menutup cerita ini dengan sabar atau..." Sumini memandangnya, suaranya lemah tapi nadanya keras. Mbak Warsa mengambil batu hitam itu, menggenggamnya erat lalu menunjukkan pada Sumini. "Atau kau mengambil kembali kehormatan. Balas dendam bukan sebagai manusia, tapi sebagai roh yang menuntut keadilan." Sumini terdiam, lalu ia duduk perlahan meskipun tubuhnya masih lemah. Tangannya menyentuh luka di pelipisnya. Bekas Broto memukulnya. Ia merasakan tubuhnya sendiri seperti bukan miliknya lagi. Dingin, ringan, tapi hidup. "Ajari aku, Mbah," katanya lirih. "Ajari aku untuk tidak lagi menangis. Aku sudah cukup disakiti, Mbah." Mbak Warsa menunduk sejenak tanpa ragu. "Kalau kau benar-benar ingin, jalanmu tak akan bisa kembali. Kau bukan lagi perempuan biasa, Sumini. Kau akan menjadi bayangan." Sumini mengangguk. "Aku sudah mati tadi malam. Yang hidup sekarang bukan lagi perempuan yang sama." Mbak Warsa memejamkan mata lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, mari kita mulai." Dan malam itu dunia berubah pelan-pelan. Di gubuk tua di balik hutan bambu, seorang dukun yang telah pensiun menyentuh lagi dunia gelap yang pernah ia tinggalkan. Demi seorang perempuan yang telah mati, namun dipanggil kembali oleh rasa sakit yang tak bisa dikubur begitu saja. Malam itu angin berbisik dengan kecepatan yang tak biasa. Langit hitam pekat seolah mendung. Tak ada bintang, tak ada cahaya. Hanya suara gemericik air yang melintasi sela-sela dahan pohon besar yang berdiri di halaman rumah Kamalah. Pohon itu sudah lama ada, menjulang tinggi dengan cabang-cabang besar yang menyerupai tangan yang memanggil. Di balik kegelapan itu, Sumini berdiri. Wajahnya yang kini memutih dan dipenuhi luka-luka bekas tanah yang dulu menenggelamkannya, terbalut oleh amarah yang tak terucapkan.
Matanya yang kosong, seolah kehilangan kehidupan yang dulu ada, namun menyimpan dendam yang tak akan pernah padam. Sumini sekarang bukan lagi seorang perempuan yang lembut, bukan lagi istri yang baik. Ia bukan lagi Sumini yang disayangi Broto. Ia adalah sesuatu yang lebih menyeramkan, lebih berbahaya, lebih kelam dari apapun yang pernah ia kenal sebelumnya. Ia telah menjadi kuntilanak. Dendamnya telah membentuknya menjadi sosok yang tak hanya menginginkan balas dendam, tapi juga keadilan untuk semua luka yang ditorehkan padanya. Malam itu ia tidak hanya ingin menghancurkan Kamala, wanita yang merebut hati suaminya, tetapi ia juga mengajarkan bahwa penderitaan tak seharusnya dibiarkan begitu saja. Dengan gerakan perlahan, ia terbang melintasi malam. Tubuhnya yang ringan melayang di antara pohon-pohon besar menuju rumah Kamala. Rumah yang tampak damai dari luar dengan lampu remang-remang yang masih menyala di ruang tamu. Sebuah kenyamanan yang jauh berbeda dari apapun yang akan terjadi malam ini. Ketika Sumini mencapai pohon yang berdiri tepat di depan rumah Kamala, ia berhenti. Dari tempat itu ia bisa melihat Kamala yang sedang duduk santai di ruang tamu, menonton televisi dengan wajah yang tampak puas. Kamala, wanita yang mengira dirinya bisa mendapatkan segalanya, yang merasa bahwa dunia ini miliknya. Semua tampak begitu normal, hingga suara melengking itu pecah, menghancurkan kedamaian malam. Suara itu, suara yang berasal dari mulut Sumini, menggema memecah kesunyian, seperti suara perempuan yang merintih, terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Teriakan itu begitu keras hingga seakan-akan seluruh desa mendengarnya. Kamala yang terkejut menoleh ke arah jendela, matanya berkilat ketakutan. Tapi ia tak melihat apapun. Namun Sumini tidak berhenti. Ia tahu Kamala pasti akan merasa terancam. Itu adalah bagian dari permainan yang dimulai, membuat Kamala merasa takut dan akhirnya jatuh dalam ketakutan yang dalam. Dalam sekali gerakan, Sumini terbang lebih dekat menuju jendela terbuka. Ia melayang menembus ruang dan waktu, masuk ke dalam rumah Kamala dengan tanpa suara. Hanya hawa dingin yang tiba-tiba menyelubungi ruangan itu. Kamala yang mulai gelisah berdiri dari tempatnya. Ia berjalan perlahan menuju jendela, berusaha melihat keluar. Namun sebelum ia sempat menyentuh tirai, angin kencang menerpa tubuhnya, membuatnya terhuyung. Ketika Kamala menoleh ke belakang, ia merasakan sesuatu yang sangat asing. Sebuah bayangan putih besar, tinggi, melayang di udara. Sebuah tawa keras menggema di ruangan itu. Tawa yang mengerikan, seperti dari orang yang tidak pernah mengerti rasa takut. Tawa itu memaksa Kamala mundur, merasakan sesuatu yang sangat mengerikan melintas di sampingnya. Kamala. Suara itu terdengar jauh namun sangat dekat. Suara itu mengerikan dan asing. Tapi Kamala tahu persis siapa yang sedang berbicara. Sumini. Tubuh Kamala gemetar, mulutnya terbuka, tetapi suaranya seakan terhenti di tenggorokan. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya teriakan ketakutan yang bergetar di dalam dirinya. Ia berlari ke kamar, berusaha mencari perlindungan di tempat yang dianggapnya aman. Namun Sumini mengikuti dengan kecepatan yang menakutkan. Tak ada tempat yang aman lagi. Kamala berlari, nafasnya terengah-engah. Pintu kamar yang biasanya menjadi tempat perlindungannya, ini terasa begitu rapuh. Saat Kamala berlari menuju kamar tidur, Sumini tiba di ambang pintu. Tubuhnya menggantung di udara, matanya yang kosong menatapnya tanpa ampun. Kamala sempat menoleh ke belakang, dan yang dilihatnya hanyalah wajah pucat Sumini yang penuh kebencian dan rasa sakit. Tanpa ampun Sumini terbang ke dalam kamar. Keberadaannya begitu menakutkan.
bahkan lebih menakutkan daripada yang dibayangkan Kamalah. Ia tidak bisa berteriak lagi. Suara itu hilang dalam kerongkongannya yang tersumbat ketakutan. Sumini melayang mendekati Kamalah dengan kecepatan yang tak bisa dihindari. Tangan putih Sumini dengan kuku-kuku tajam mencengkram leher Kamalah. Kamalah merasa tubuhnya semakin lemas. Nafasnya terhenti perlahan. Kamalah berusaha melawan, memukul-mukul udara, tetapi tak ada yang bisa dilakukannya. Rasa takut dan panik membuat pikirannya kosong. Ini balasanmu, Kamalah. Suara Sumini terdengar seperti bisikan yang menusuk telinga. Kamu merampas semuanya dariku. Dan sekarang giliranmu, Kamalah. Kamalah berusaha berteriak, namun hanya suara desisan yang keluar. Semua kekuatan seolah habis dalam sekejap. Tangannya yang terangkat mencoba menggenggam sesuatu, tetapi ia hanya merasakan udara tipis. Tidak ada lagi kekuatan di tubuhnya. Perlahan matanya terpejam, tak sanggup menahan rasa sakit yang datang begitu mendalam. Namun Sumini tertawa, tawa yang tidak mengundang kebahagiaan, hanya amarah yang meluap. Kamalah akhirnya terkulai tak berdaya di lantai. Tubuhnya lemas tak bergerak. Sumini membiarkan tubuh Kamalah terjatuh begitu saja. Ia menyeringai. Wajahnya yang sudah kehilangan kemanusiaan tertawa dengan suara melengking yang menggema di sekeliling ruangan. Dengan gerakan yang cepat, Sumini terbang meninggalkan rumah Kamalah. Sebelum pergi, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Ingat Kamalah, tak ada yang bisa lepas dari takdir, bahkan kamu. Dalam sekejap ia menghilang ke dalam kegelapan malam. Suasana malam itu begitu sunyi, kecuali untuk suara langkah berat Broto yang terdengar di jalanan yang sepi. Ia berjalan dengan langkah terseok-seok, seolah tidak memiliki tujuan, hanya mengikuti arus pikirannya yang kacau. Matanya terlihat sayu, wajahnya yang biasanya tegap kini tampak kusam dan penuh penyesalan. Di setiap sudut pikiran Broto ada bayangan Sumini, wajah istrinya yang tak lagi bisa ia lihat, hanya karena kebodohannya sendiri. Hari-hari sejak perbuatannya yang tak termaafkan itu seperti neraka yang telah menyiksanya. Setiap detik ia merasa dihantui oleh perasaan bersalah yang semakin membebaninya. Ia tak bisa berhenti memikirkan Sumini yang kini terbaring di bawah tanah. Tubuhnya terkubur dalam keadaan yang tidak layak untuknya. Namun meski hati Broto penuh dengan penyesalan, ia juga masih terperangkap dalam rasa marah dan cemburu yang dibakar oleh Kamalah, istri keduanya. Menurut Kamalah, Sumini telah mengkhianatinya dengan pria lain. Tapi Broto tidak tahu bahwa itu semua hanyalah sebuah kebohongan. Kamalah berhasil memanipulasinya dengan begitu mudah, membuatnya berpikir bahwa Sumini, wanita yang telah ia nikahi selama bertahun-tahun, sudah berpaling padanya. Broto tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia mungkin telah merusak segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya hanya karena kebodohan dan keegoisannya. Kini setiap malam ia habiskan di warung-warung, minum alkohol hingga pikiran dan tubuhnya terasa terbenam dalam kegelapan. Ia berusaha melupakan segalanya dengan pelarian dari kenyataan, mengisi kekosongan hatinya dengan cairan yang membuatnya tumpul. Namun semakin ia tenggelam dalam kesendirian dan kebingungannya, semakin ia merasakan sesuatu hal yang aneh. Sebuah kehadiran yang selalu mengikutinya. Tadi malam, di warung terakhir yang ia kunjungi, Broto kembali melihat bayangan itu. Bayangan yang ia kenal, tapi sudah tak seharusnya ada di dunia ini. Senyumnya yang mengerikan, tatapannya yang kosong dan penuh kemarahan. Itu adalah wajah yang ia kenal dengan sangat baik. Wajah yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Sumini.
ia masih bisa merasakan suasana rumah mereka yang dulu penuh cinta. Ia bisa mendengar tawa Sumini, suara langkah ringan yang menghampirinya setiap pagi. Tetapi sekarang semua itu terasa jauh sekali. Sekarang yang ada hanya kesepian dan perasaan seakan ada tangan tak kasat mata yang menarik dirinya ke dalam kegelapan. Tengah malam saat Broto berjalan pulang ke rumah, ia merasa angin malam terasa lebih dari biasanya. Jalanan yang biasanya tampak ramai kini lenggang. Kegelapan yang pekat menyelimuti segala sesuatu di sekelilingnya. Dan suara langkah kakinya terdengar sangat jelas di udara sunyi. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Suara langkahnya tidak hanya terdengar dari sepatunya sendiri, tetapi juga dari belakangnya. Seperti ada seseorang yang mengikuti. Langkahnya sama, pelan, berat, dan teratur. Broto menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis rasa takut yang mulai merayap dalam dirinya. Meski hatinya mulai gelisah, namun langkah itu semakin dekat, semakin terasa hadirnya. Tiba-tiba dari balik bayangan pohon besar di sisi jalan, sebuah sosok melayang muncul. Sosok itu begitu tinggi, hampir seperti melayang di udara. Broto terkejut, jantungnya berdegup kencang. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang yang robek-robek. Rambutnya tergerai panjang dan wajahnya yang pucat itu hanya menunjukkan kesakitan dan amarah. Mata kosong, mengerikan, menyala dengan kemarahan yang tak terungkapkan. Siapa kamu? Suara Broto bergetar dan ia mundur beberapa langkah. Tak ada jawaban, hanya tawa yang terdengar melengking. Suara yang tak manusiawi seolah berasal dari kedalaman kegelapan itu sendiri. Tawa itu menyayat, menusuk telinga Broto, dan seketika ia merasa seluruh tubuhnya menegang. Sosok itu mendekat, terbang dengan gerakan yang aneh, seperti mengambang di udara. Broto merasa tubuhnya menjadi kaku, dan ketakutan mulai menyelimutinya. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Sumini, ujar Broto dengan suara gemetar, matanya membelalak. Ia akhirnya mengerti ini adalah sosok yang selama ini ia takuti. Sumini, tetapi bukan Sumini yang ia kenal. Ini adalah Sumini yang sudah mati, yang kembali untuk menuntut balas. Sosok kuntilanak itu tiba-tiba melayang di depan Broto. Tangan panjangnya yang pucat meraih leher Broto, mencengkramnya dengan kekuatan yang luar biasa. Leher Broto seakan tercekik, nafasnya terhenti. Ia berusaha menarik nafas, tetapi semakin keras cengkraman itu, semakin sulit ia bernafas. Sumini, maafkan aku. Nafasnya semakin terengah-engah. Tangannya berusaha menggenggam tangan yang mencengkramnya. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat cengkramannya. Sumini dengan wajah penuh kebencian menatapnya. Seolah segala luka yang telah ia rasakan selama hidupnya, semua itu terbalas di matanya yang kosong. Broto merasa seolah seluruh kehidupannya dihancurkan dalam sekejap. Broto mulai kehilangan kesadaran, pandangannya mulai kabur, dan dunia di sekelilingnya semakin gelap. Ia merasa seperti akan mati, seperti tidak ada jalan keluar dari penderitaan yang ia rasakan. Namun sebelum segalanya berakhir, melepaskan cengkramannya, Broto terjatuh ke tanah, terengah-engah, masih berusaha untuk bernafas. Ia berusaha untuk berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Kau tidak selingkuh, Sumini. Bisik Broto pelan, suaranya hampir tak terdengar. Kak Kamala yang memanipulasi semuanya. Aku bodoh. Sumini yang kini mengambang di atasnya hanya tersenyum sinis. Kamu sudah terlalu jauh, Broto. Kamu tak bisa kembali lagi. Dengan gerakan yang cepat, Sumini terbang menjauh, meninggalkan Broto yang terkulai lemah di tanah.
meninggalkan Broto dalam gelap di tengah malam yang tidak akan pernah sama lagi. Dalam keheningan itu, Broto tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia akan terus dihantui, tak hanya oleh Sumini, tetapi juga oleh kesalahan yang telah ia buat. Namun kali ini dia tahu satu hal yang pasti. Tak ada yang bisa menyelamatkannya dari apa yang telah dia lakukan. Pagi itu udara terasa mencekam. Broto terbangun dengan perasaan berat, seolah ada sesuatu yang tak beres. Matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak lelah dan kosong. Setiap detik yang ia jalani seakan terhenti oleh perasaan bersalah yang tak kunjung reda. Tapi ada sesuatu yang lebih mendalam yang kini menggelayuti pikirannya. Hilangnya anak-anaknya. Kamalah, ada apa dengan anak-anak? Suara Broto terengah-engah menggema di dalam rumah yang kosong. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke kamar anak-anak. Kamala sudah lebih dulu berada di sana dengan ekspresi cemas yang tampak jelas di wajahnya. Broto, mereka tidak ada di kamar. Kamala berteriak, suaranya penuh kepanikan. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari jejak anak-anak mereka. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Tempat tidur mereka kosong dan kamar itu terasa aneh, sunyi. Buka semua pintu, mungkin mereka pergi bermain. Broto berkata dengan nada terburu-buru, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah masalah sepele, tapi hatinya masih mulai cemas. Mereka berdua berlari dari satu ruangan ke ruangan lain, membuka lemari, memeriksa sudut-sudut rumah yang gelap, bahkan memanggil nama anak-anak mereka dengan suara yang mulai serak. Tidak ada jawaban. Di mana mereka, Kamala? Broto hampir tak bisa menahan amarahnya. Rasa takut yang ia coba untuk tepis kini mencekiknya. Tidak ada petunjuk yang bisa membimbing mereka. Hanya keheningan yang makin dalam. Keheningan yang hampir mencekam. Kamala terdiam, matanya kosong, wajahnya pucat. Ini tidak mungkin terjadi. Ia berbisik, suaranya gemetar. Kita harus mencari mereka, Broto. Di luar rumah angin berembus kencang dan suara dedaunan yang berdesir menambah kesan kelam. Broto dan Kamala keluar dengan panik, berlarian ke halaman rumah, memanggil-manggil anak-anak mereka dengan suara yang makin tinggi. Di hutan yang tak jauh dari rumah mereka, Sumini yang kini telah berubah menjadi sosok kuntilanak, memegang erat kedua bocah itu. Kedua anak Broto dan Kamala terdiam ketakutan dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya bisa menggigil dalam pelukan sosok yang begitu asing. Sumini yang tubuhnya kini melayang, dengan gaun putih robek-robek dan wajah pucat, memandang mereka dengan tatapan kosong. Namun dalam hatinya ada api amarah yang tak kunjung padam. Ia membawa kedua anak itu jauh ke dalam hutan, jauh dari pandangan orang tua mereka. Kamala mulai menangis, tubuhnya lemas dan matanya kosong dengan ketakutan. Broto, ini tidak mungkin. Mereka hilang, Broto. Kamala, kita harus terus mencarinya. Mereka tidak bisa hanya hilang begitu saja. Broto mencoba menenangkan istrinya, meskipun hatinya sendiri tak bisa lagi tenang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengancam mereka. Hutan yang mereka ketahui adalah tempat yang selalu mereka hindari. Tempat yang dianggap angker oleh penduduk sekitar. Di sana mereka merasa semakin terpojok, seolah dunia mulai mengepung mereka. Broto, Kamala, kalian tidak akan pernah menemukan mereka. Suara Sumini menggema di udara, melayang di antara pohon-pohon. Suaranya melengking, menggetarkan, meskipun hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Saat itu Broto dan Kamala berhenti seolah mendengar sesuatu. Mereka menoleh ke arah suara yang samar itu, tapi hanya ada keheningan. Akhirnya setelah berjam-jam mencari, Broto dan Kamala kembali ke rumah mereka
dengan keputusasaan yang semakin menghantui. Mereka tahu anak-anak mereka telah hilang dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikannya. Tahun-tahun berlalu dan meskipun mereka terus mencari, tapi semua nihil, tidak ada jejak apapun. Broto dan Kamala akhirnya terjatuh dalam kesedihan yang mendalam. Tak pernah tahu bahwa anak-anak mereka telah dibawa oleh Sumini dan disembunyikan di atas pohon jauh dari jangkauan mereka. Namun apa yang tidak mereka ketahui adalah Sumini masih mengawasi mereka dari kegelapan. Dan setiap malam ia menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka apa yang benar-benar terjadi. Waktu berjalan begitu lama dan kehidupan bagi Broto dan Kamala tidak pernah lagi sama. Broto yang dulu tampak tangguh dan tegar, kini hanya menghabiskan waktunya di warung-warung malam, berusaha mencari pelarian dalam alkohol, meskipun hatinya tetap kosong. Kamala yang dulu penuh gairah dan ambisi, kini terperangkap dalam keputusasaan yang mendalam, meratapi keputusan-keputusan yang mengarah pada kehancuran hidup mereka. Suatu malam Sumini datang lagi, kali ini tidak hanya untuk membalas dendam, untuk kebenaran yang telah terkubur lama. Kebenaran yang selama ini disembunyikan dari Broto dan Kamala. Di depan rumah mereka, ia berdiri menunggu hingga keduanya keluar. "Broto, Kamala!" Suara Sumini melengking keras, membawa aura kemarahan dan kebencian. "Kalian telah menghancurkan hidupku, dan sekarang kalian akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan." Kamala dan Broto yang kini mulai merasakan kehadiran itu keluar dari dalam rumah. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka menyadari bahwa Sumini bukan lagi sosok yang bisa mereka abaikan. Dia lebih dari sekedar roh yang mengembara. Dia adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. "Kalian pikir aku sudah mati? Tidak, Broto, Kamala. Aku kembali untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalian akan menerima hukuman yang setimpal." Broto yang kini merasa hancur berdiri dengan tatapan kosong. "Sumini, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu." "Terlambat," jawab Sumini dengan suara yang penuh kebencian. "Kalian telah membunuhku tanpa sadar. Kalian berdua telah membiarkanku terpendam di dalam tanah. Dan sekarang anak-anak kalian adalah bayaran atas semua itu." Sumini melayang ke depan mereka. Matanya yang kosong menatap Broto dan Kamala dengan penuh kemarahan. "Kalian akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan anak-anak kalian, seperti yang aku rasakan dulu. Kalian tak akan pernah menemukan mereka, karena mereka sekarang ada di tempat yang lebih aman. Tempat di mana kalian tidak akan pernah bisa menemukannya." Broto merasa tubuhnya semakin lemah. "Apa yang kamu inginkan? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Sumini menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penuh penghinaan. "Kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Aku sudah melampaui batas kehidupan dan kematian. Ini adalah takdir kalian." Kamala tak mampu lagi menahan rasa sakitnya, terjatuh di samping Broto. Sumini, aku minta maaf. Kami tidak tahu. Sumini memandang mereka dengan tatapan yang tak terbaca. Lalu dengan satu gerakan tangan, ia mengangkat Broto dan Kamala ke udara. Tubuh mereka terangkat tanpa daya. Mereka merasakan kehadiran yang mengerikan itu menekan mereka, memaksa mereka untuk melihat wajah mereka sendiri dalam kenyataan yang mereka ciptakan. Namun sebelum hal itu mencapai titik puncak, ada sesuatu yang berubah dalam diri Sumini. Sesuatu yang lebih dalam, lebih manusia. Ia menyadari bahwa meskipun kebencian telah membentuk dirinya, itu bukanlah keseluruhan dari siapa dia. Cinta
meskipun sudah lama terlupakan, masih ada di dalam hatinya. Ia tahu dalam dirinya ada sisi yang masih ingin melihat Broto dan Kamala berubah. Belajar dari kesalahan mereka dengan hati yang terluka. Sumini menurunkan mereka perlahan. Kalian akan merasakan hidup ini tanpa anak-anak kalian. Namun aku memberi kalian satu kesempatan untuk berubah. Jika kalian benar-benar ingin menebus kesalahan, lakukanlah sesuatu yang benar. Sumini menghilang dalam kegelapan. Broto dan Kamala terdiam merenung dengan perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Beberapa tahun kemudian, dan hidup dalam penyesalan yang mendalam. Mereka mencari anak-anak mereka di setiap tempat yang mereka kunjungi. Namun tidak ada yang bisa ia temukan. Mereka akhirnya memahami bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekedar hukuman. Itulah ujian untuk mengubah diri mereka, untuk melihat kebenaran. Di balik semua yang ada, yang jauh di atas pohon besar yang terlindungi oleh kabut malam, dua anak Broto dan Kamala duduk dalam damai, terjaga oleh Sumini yang meskipun telah berubah menjadi sesuatu yang lain, masih memegang kasih sayang yang tak terbantahkan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebohongan dan pengkhianatan hanya akan menumbuhkan kesedihan dan kerusakan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Setiap perbuatan yang kita lakukan, terutama yang menyakiti orang lain, akan berbalik pada kita, meskipun mungkin tidak langsung. Dan pada akhirnya, kebenaran akan selalu terungkap, dan dosa-dosa masa lalu akan mendapatkan ganjarannya, meskipun melalui cara yang tak terduga. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.